wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sadari betul kebesaran, kemuliaan, keagungan, kekuasaan, kedahsyatan Allah. Karena Allah lah Rabb, pemilik dan penguasa alam semesta ini. Allah pula yang memiliki diri kita. Kita ada karena diadakan oleh Allah. Kita hidup karena dihidupkan oleh Allah. Diberikan rezeki oleh Allah. Dicerdaskan oleh Allah. Diberikan hidayah iman oleh Allah. Diutus kepada kita Nabi dan Rasul untuk terus membimbing kita. Dan bahkan Allah terus mengutus untuk mendampingi kita para awliya. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala syukur, dengan segala terima kasih. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Naskuruka ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, sampaikan pula salawat, pujian kami, salam, penghormatan kami kepada Nabi-Mu yang sekaligus pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasul-Mu yang Engkau juga menjanjikan tiap-tiap hamba mukmin berkirim salam kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan menurunkan ruh Nabi dan ruh itu pun akan menjawab salam kami. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih ya Allah. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Yang dengan salawat itu pula Allah akan selamatkan kita dari segala kerusakan dan kehancuran. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Yang dengan salawat mahabbah kita kepada Rasulullah, maka Allah akan cukupkan, Allah akan penuhi segala hajat dan keperluan hidup kita. Wa tarfa'una biha wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Yang dengan salawat itu pula maka Allah akan mensucikan kita dari segala dosa dan kesalahan. Wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat. Yang dengan salawat itu pula maka Allah akan mengangkat derajat kita. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dan dengan salawat itu pula Allah akan menyampaikan kita pada tujuan-tujuan, maksud-maksud dan cita-cita yang terjauh sekalipun, yang terbaik untuk hidup dunia dan akhirat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekalian, la ilaha illallah. Tiada yang dipentingkan, tiada yang dicintai kecuali Allah. Karenanya tiada yang dimuliakan, tiada yang diagungkan, tiada yang disembah, tiada yang dipuji kecuali Allah. Dan Allah lah yang paling berhak menyandang segala gelar kemuliaan, segala sebutan-sebutan yang agung, segala atribut yang terhormat itu hanya Allah yang memiliki. Maka orang-orang yang beriman itu berhati-hati menjaga, jangan sampai dia memberikan gelar-gelar, sebutan-sebutan, pujian-pujian kepada segala gelar kemuliaan milik Allah, segala keagungan milik Allah. Karena itu hati-hati, jangan terlalu sembarangan menyebutkan gelar-gelar kemuliaan keagungan kepada sembarangan, kecuali kepada Allah. Dan juga kalau mulut saja dijaga, tidak sembarang menyampaikan pujian-pujian. Juga sikap dijaga, jangan terlalu mudah mengagung-agungkan, membesar-besarkan, memulia-muliakan, menghormat-hormati. Ingat ada Allah, la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah tidak berdiri sendiri, bersambung dengan Muhammadur Rasulullah. Keislaman seseorang tidak cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu kemuliaan kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah perintah Allah dan kita taat pada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun, memuji, yusallun, memuliakan, yusallun, mengagungkan, yusallun, mengelu-elukan kepada itu nabi. Dan Allah sambung, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang telah mengimani, sallu alaihi wa sallimu taslima. Memujilah kalian kepada dia, mengagungkanlah kalian kepada dia, wasallimu taslima, dan menghormatlah kepada dia. Jadi dengan la ilaha illallah, ilah adalah Allah, tetapi juga dengan perintah dari Allah, maka kita memuliakan, menyanjung, mengagungkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allah, Rasulullah. Taat kepada Allah harus taat pada Rasul. Tidak akan disebut taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Namun juga kita berharap, dan Allah yang mengajarkan di dalam Quran, di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 69, kita diajarkan untuk wa may yuti'illah war rasul, siapa orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, faulaika, maka mereka, ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka akan termasuk orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Orang-orang yang Allah berikan nikmat, yang taat kepada Allah dan Rasul, ya, mereka masuk kategori, ya, orang yang mendapat nikmat itu minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para as-siddiq, was-syuhada, para syahid, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi coba kita untuk jadi nabi enggak mungkin, ya. Jadi siddiqin mudah-mudahanlah, meskipun berat juga. Jadi syuhada insyaallah. Jadi sholihin, ini terbuka peluangnya. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Nah, masuklah ke golongan ini. Masuklah ke golongan ini. Ya. Ya, jadi nabi, siapa yang ngaku nabi jadi pidana itu sekarang. Jangan nabi. Ya. Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat kontroversial, sulit diterima oleh akal zaman sekarang, apalagi di zaman dulu. Teknologi masih begitu rendah. Ada orang bertanya, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan kisah Isra Mi'raj itu yang sangat kontroversial, penuh kontroversi? Abu Bakar balik bertanya, siapa yang menceritakannya? Muhammad sendiri. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang menceritakannya, benarlah dia. Tidak usah dipertanyakan. Jadi apapun dari Rasulullah SAW, Abu Bakar membenarkan. Benar. Membenarkan soddaqo. Dari kata soddaqo, membenarkan, maka Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, sang pembenar. Apakah kita bisa menjadi As-Siddiq? Mudah-mudahan. Artinya apapun yang datang dari Allah, dari Rasul, jangan pernah dipertanyakan, diragukan. Ya. Bertanya-tanya dalam arti meragukan. Kalau bertanya untuk memahami boleh. Ya. Mempertanyakan itu artinya meragukan, mencurigai. Ya. Benarkan saja, benarkan. Masuk nggak masuk ke akal kita, itu lain cerita. Mampu atau tidak mampu kita lakukan, tidak masalah. Karena Allah juga memerintahkan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kamu. Ya. Jadi terima dulu, benarkan. Mampu nggak mampu mengamalkannya nggak jadi masalah. Itu.
Di zaman Nabi juga ada orang yang jarang datang ngaji ke Rasulullah. Itu jarang ngaji. Ya. Rasulullah mengunjungi seseorang di pinggir kota. Badannya tinggi besar, kerjanya memecahkan batu-batu gunung. Ya, kemudian dipecahkan lebih kecil, lalu dipikul masuk ke dalam kota, dijual untuk orang-orang yang mau membangun rumah. Ya. Nabi tanya, apa kabarmu? Kabar baik ya Rasulullah, tapi aku minta maaf, jarang datang ngaji. Karena aku orang yang kalau nggak mecahin batu, nggak jualan batu, nggak dapat rezeki. Itu. Jadi aku jarang ngaji nih. Itu. Puasa sunnah juga jarang, mecahin batu, siang panas. Nabi julurkan tangan, orang itu menyambut dengan jari-jari yang sebesar pisang Ambon. Dan Nabi mencium tangan orang itu. Tangan inilah yang akan membawa kamu masuk surga. Gitu. Jadi memang ada yang Allah tentukan, ya memang harus begitu. Harus kerja, menjadi penggali tanah. Ya. Tapi apa yang dari Allah, dari Rasul, benarkan. Mampu nggak mampu kita lakukan, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang ada juga, aduh Pak, saya kok masih belum bisa jadi murid Abah yang baik. Gitu. Kenapa? Abah Hanom sudah usianya sangat tua pun 1:30 pagi bangun, mandi, sholat, berbagai macam sholat, lalu mendoakan murid-muridnya, ya, sampai subuh, habis subuh masih tawajuh, sampai isyraq. Habis isyraq, duha, macam-macam sholat, beliau turun ke sawah, ngontrol pelaksanaan orang yang bertani, yaitu. Nah, saya repot nih, masih belum bisa. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Itu, semampu kamu. Tapi jangan pernah menolak, jangan pernah meragukan. Nah, Siddiqin, sang pembenar yang selalu membenarkan. Dan apabila sudah siddiqin membenarkan, buktikan. Bukan sekadar oh Allah benar, Rasulullah benar. Ya, membenarkan dengan keyakinan, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Di antara perbuatan yang membuktikan kita adalah siddiqin, apa yang kita cintai, kita hadiahkan kepada orang-orang yang memerlukannya. Dari kata itulah muncul sodakoh. Sodakoh membenarkan. Harta yang kita cintai, susah payah kita cari, kita berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya menjanjikan, siapa yang memberikan makan kepada fakir miskin, maka akan begini-begini. Sikap dia kepada janji Allah, sikap dia kepada janji Rasulullah membenarkan. Bukti bahwa dia membenarkan, harta yang dia cintainya pun dia berikan kepada orang yang susah. Maka sodakoh itu siddiqin, tindakan bersodakoh. Nah, sodakoh itu pembuktian dari iman. Dan nanti sodakoh yang paling tinggi itu adalah sodakoh dengan jiwa raganya sendiri. Dia menjadi syahid, sehingga mati tanpa ada keraguan sedikit pun. Syahid, syahidah. Syahidah itu menyaksikan, bukan menyaksikan melihat dengan mata. Nah, menyaksikan itu dengan keyakinan. Nah, maka dia bersedia mewakafkan dirinya kepada Allah. Marilah para ikhwan dan akhwat TKN, sekali kita bertarekat, sekalian aja nyemplung habis. Wakafkan saja diri kita untuk agama. Tidak usah tanggung-tanggung, ya. Wakafkan saja sudah diri kita untuk agama. Wakafkan, serahkan diri kita kepada Allah. Ya, nanti anak bagaimana Pak? Istri bagaimana Pak? Sekolahnya bagaimana? Kita urus Allah, Allah yang urus urusan kita. Begitu. Jangan ragu. Jangan ragu. Saya sudah melihat banyak orang-orang yang mewakafkan dirinya kepada Allah, memikirkan dakwah, menghabiskan dirinya li'ila'i kalimatillah, memperjuangkan, meninggikan nama Allah, serahkan saja semuanya, Allah urus lain-lainnya. Dan yang tidak mewakafkan diri kepada Allah, sibuk bekerja, cari nafkah sana sini, ya tetap aja sibuk juga. Dan dapat belum tentu juga, gitu.
Tapi sibuknya udah, dapatnya belum tentu. Nah, terselesaikan persoalannya belum tentu. Tapi mereka yang mewakafkan diri kepada Allah, Allah jamin, Allah akan selesaikan. Allah akan selesaikan urusannya. Jangan tanggung-tanggung. Dengan cara itulah kalau mati kita syahid. Sebagaimana dalam satu hadis, syahid itu bukan hanya mati terbunuh dalam perang di jalan Allah. Mati biasa pun, tapi dalam hidup total berserah diri kepada Allah, taat kepada Allah, itu disebut syahid juga. Salihin berasal dari kata saleh, amal saleh. Sering orang menerjemahkan saleh itu baik. Baik itu khair. Baik itu thayyib. Baik itu husn. Saleh bukan sekadar baik. Itu. Ya. Saleh itu lebih lengkap dari semua itu. Dia memberikan kebaikan, dia bertingkah benar juga, dia bermanfaat juga. Istilah saleh itu kalau dilihat dalam kamus bahasa Arab, bahasa Inggris, appropriate, tepat, cocok, pas. Jadi bukan sekadar baik, ngepas, cocok. Maka disebut istilah amal dikaitkan dengan saleh, bukan amal yang benar, bukan amal yang khair, baik, bukan amal yang bermanfaat, tetapi amal soleh, amal yang ngepas, amal yang cocok. Itu adalah baik kalau kita punya uang banyak. Wah, ini panti asuhan, lihat tuh anak-anak yatimnya masih kecil-kecil. Nah, kehidupan keluarga kita lumayan. Nah, anak aja udah pakai handphone, anak aja pakai iPad. Nah, lalu kita punya duit banyak, beli iPad 20, serahkan kepada anak-anak yatim itu. Mungkin baik, tetapi buat anak-anak yatim itu apakah itu yang dia perlukan? Maka dia tidak soleh. Sesuatu yang baik belum tentu appropriate, belum tentu cocok, belum tentu soleh. Itu, ya. Baik juga, ya. Mertua datang, wah dikasih minuman, yang manis-manis, memuliakan mertua, orang tua. Mertuanya penderita diabetes akut, dikasih minum yang serba manis-manis. Nah, itu. Kecuali ente harap warisannya buru-buru. Lagi mantu kagak dapat warisan dong, ya. Itu. Nah, jadi tindakan itu benar saja, sah, sirupnya juga halal kok, ya. Baik saja, tapi tidak soleh, gitu. Jadi kesolehan itu appropriate, ngepas, itu. Nah, jadi amal itu disuruhnya soleh, appropriate, pas. Berusahalah kita ini menjadi siddiqin, syuhada dan solihin. Insyaallah, ya. Kemudian saya ingin sampaikan penjelasan yang lain. Di dalam buku-buku kumpulan ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bisa kita jumpai penjelasan zikrullah adalah wujud penghambaan seseorang kepada zat yang maha mulia. Jadi zikir itu penghambaan. Zikir itu bukan kalau lagi sempat. Zikir itu bukan kalau lagi mau. Zikir itu bukan kalau lagi ada keperluan, lagi ada kebutuhan. Jangan. Terus zikir itu. Karena zikir itu adalah bentuk penghambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia supaya mereka ya'budun, menghambakan diri. Abada ya'budu, mengabdikan diri, menghambakan diri. Dan bentuk penghambaan, bentuk ibadah yang paling esensial, sekaligus juga paling mudah, bisa jadi juga sekaligus yang paling sulit, adalah zikir. Ya. Salat, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kewajiban yang ada waktunya. Kalau zikir nggak kenal waktu, itu. Maka disebut zikir itu bentuk penghambaan yang paling esensial. Nah, salat ada waktunya, zikir tidak ada waktunya. Bahkan salat pun untuk apa orang salat? Untuk zikir. Lihat surat Toha, surat 20 ayat 14.
Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada ilah kecuali aku, fa'budni wa aqimis salah li zikri, maka beribadahlah kepadaku dan tegakkan solat untuk zikir kepadaku. Jadi zikir itu memang bentuk penghambaan yang paling esensial, bentuk ibadah pengabdian yang paling mendasar. Solat untuk zikir, tapi meskipun banyak orang solat lupa zikirnya, itu. Apa ada orang solat tapi lupa zikir? Ada. Kadang-kadang imamnya juga lupa zikir, gitu. Karena imam sibuk fokus menjaga bacaannya supaya pas betul dengan bacaan Syekh Sudais, supaya dia ngepas betul. Karena kalau dia bisa baca dengan bacaan seperti Syekh Sudais, nanti selesai dia dipuji orang, selamat Pak, wah bacanya bagus seperti Syekh Sudais, saya jadi kayak ingat di Masjidil Haram. Mengambang. Hati-hati imam. Kadang-kadang imam sholat sibuk mengatur bacaan, dia lupa, dia bukan sedang menyembah Allah, dia lagi manggung. Nah, ini lupa ya. Imam pun bisa lupa, karena imam juga manusia, meskipun namanya imam. Itu. Oke. Nah, jadi sholat untuk zikir kepada Allah, sedekah untuk zikir kepada Allah, berhaji untuk zikir kepada Allah. Zikir ibadah penghambaan yang paling esensial, paling mudah, tapi juga bisa jadi paling berat. Kenapa dikatakan berat? Ya, buktinya yang kata orang zikir itu begitu mudah, kita sering lupa, tidak berzikir. Nah, supaya tidak lupa, dilatihkan terus, dilatihkan. Sehingga ketika kita lupa pun tetap zikir. Lupa tapi zikir, yaitu latah namanya. Ya enggak apa-apa lah, dilatih-latahkan terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita lupa pun kita latah zikir juga. Artinya jadi enggak lupa, jadi ingat begitu. Itu. Ketika kita lupa tapi zikir, ingat, berarti ingat terus. Karena itu dalam kitab-kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang hidup, dia terus bernafas, metabolisme tubuhnya terus terjadi. Zikirlah seperti badan kita bernafas. Zikirkan jiwa kita seperti sel-sel di dalam tubuh kita melakukan proses metabolisme. Apakah kita lagi tidur atau tidak, tubuh kita terus bernafas. Saat kita tidur, metabolisme, pembakaran di dalam sel-sel tubuh tetap terjaga. Usahakan roh kita dengan zikir seperti itu juga. Nah, seperti badan bernafas, ya, maka roh itu terus berzikir. Dan untuk ke sana itu hanya perlu latihan. Latihan, kalau tidak dilatihkan tidak bisa. Itu harus dilatih, ya. Nah, latih. Dan orang yang berzikir, dia menerima tenaga, mendapat tenaga, lalu menjadi hidup. Hidupnya bukan saja hidup di dunia, bahkan juga hidup abadi di akhirat. Fazkuruni azkurkum. Zikirkan aku, kata Allah, aku akan zikir kepada kalian. Begitu kamu zikrullah, Allah juga zikir kepada kamu, nyambung. Nah, ketika pipa tersambung, ketika kabel tersambung, maka aliran nyampe ke kita. Kita jadi dapat energi dari Allah, dihidupkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesadaran oleh Allah, diberikan kesabaran, kekuatan, kecerahan, kecerdasan, terus. Maka semestinya orang yang rajin berzikir juga orang yang cerdas. Betul. Karena ketika dia berzikir, illallah, la ilaha illallah, dia menyambungkan kalbunya ke Allah. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Al-Hadi, pemberi hidayah. Maka orang yang berzikir mestinya juga orang yang cerdas. Itu. Hati-hati kalau banyak zikir tapi belum cerdas juga.
Itu. Bisa jadi zikirnya nggak beres, bisa jadi zikirnya nggak ngepas. Itu. Zikirnya banyak, la ilaha illallah, udah pegal, terus sajalah supaya motor yang hilang cepat ketemu. La ilaha. Yang nggak cerdas nanti. Apalagi yang nekat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya cepat jadi wakil talqin. Zikir sekian puluh ribu kali, la ilaha illallah, la ilaha, supaya cepat jadi mursid. Kenapa? Karena lagi ada lowongan. Banyak orang yang nyari-nyari mursid. Itu. Jadi kacau. Nah, hidupnya bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Dan ketika orang-orang yang berzikir itu mati, innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa itu setelah mati pun akan mendapatkan maqam, kedudukan, tempat yang sangat terpercaya, tempat yang aman, tempat yang baik. Dan orang-orang seperti itu la yazuquna fihal mauta illal mautal ula. Orang-orang yang tekun berzikir itu tidak akan mati kecuali kematian pertama. Kematian yang pertama itu kematian badan. Badannya kehabisan tenaga, blek, mati. Ruhnya dicabut, keluar, wafat. Ya, ruh wafat, dan wafat bukan mati. Wafat bukan mati. Lihat di surat 39, surat Az-Zumar ayat 42, surat Al-An'am, surat 6 ayat 60 dan 61. Badan itu mati, ruh wafat, dan wafat bukan mati. Wafat itu dituntaskan, terpisah dari badan. Nah, ruh orang-orang yang bertakwa ini, dia justru tidak mati, dibawa ke akhirat pun tidak mati. Abah Anom mati, badannya terkubur, ruh beliau tidak mati. Ruh beliau tidak mati. Terus, ruh para nabi tidak mati. Ruh para aulia tidak mati. Ya. Kemarin kita bulan Rajab sibuk memperingati Isra Mi'raj. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan kita baca hadis bagaimana Rasulullah SAW dijemput oleh Jibril sampai kemudian masuk ke Baitul Maqdis. Ya. Begitu masuk ke Baitul Maqdis, fajama'a li al-anbiya. Aku masuk ke Baitul Maqdis, bergabunglah denganku para nabi-nabi lain. Bukankah nabi-nabi, tidak ada nabi lain sesudah Nabi Muhammad SAW. Berarti nabi-nabi lain itu nabi-nabi terdahulu. Dan nabi-nabi terdahulu, saat Nabi Muhammad bersama kita di muka bumi, nabi-nabi terdahulu sudah mati. Yang mati badannya. Lalu Nabi Muhammad katakan, masuk ke Baitul Maqdis, fajama'a li al-anbiya, bergabunglah denganku para nabi. Nabi yang mana? Nabi yang ruh, nabi yang arwah. Arwah para nabi tidak mati, badannya mati, dikubur. Arwah tidak mati, bergabung. Fa'ammahum fi mahallatihim wa darihim. Lalu kami salat dan aku mengimami mereka. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu materialistik dan sekuler. Orang yang materialistik serba kematerian, serba kebendaan, sehingga ketika dia memahami dirinya pun, mana dirimu? Diriku ya benda ini, badan. Loh, kalau dirimu badan, nanti badanmu mati, bagaimana? Badan mati ya sudah, busuk, hancur, musnah, selesai. Tidak. Dirimu adalah roh, diri kita adalah roh. Sekarang sedang dihadirkan di dalam badan. Badan ini cangkang, casing. Badannya mati, diri yang roh tidak mati. Roh para nabi tidak mati. Maka Rasulullah ke Baitul Maqdis, arwah para nabi pun turun mendampingi. Dan hadisnya juga sahih. Rasulullah Muhammad SAW katakan, "Mami muslim yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Ketika ada orang berkirim salam untukku, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ya Allah sampaikan pujian dan salamku untuk Muhammad, maka Allah segera menurunkan ruhku, dan ruhku akan menjawab salam orang itu. Jadi ruh tidak mati. Itu. Ruh tidak mati. Yang mati itu badan. Ruh Nabi tidak mati. Lah itu kan Nabi. Orang biasa pun begitu juga.
Maka Nabi dalam hadisnya katakan, "Mami muslim yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya wa yusallim alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam." Ketika kita seorang muslim datang ke kubur keluarga kita, saudara kita, kita ucapkan salam, rohnya segera dihadirkan di situ dan itu ruh menjawab salam kita. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah berulang-ulang. Saya katakan, Nabi punya kebiasaan tiap hari Jumat datang ke pekuburan Baqi yang tidak jauh dari rumah beliau. Memasuki pekuburan, Nabi ucapkan, "Assalamualaikum ya ahlat diyarul muslimin." Salam untukmu, wahai penghuni perkampungan ini. Siapa penghuni perkampungan? Bukan bangkai dan mayat-mayat. Saat Nabi hadir, arwah hadir, dihadirkan. Dan Rasulullah melihat. Maka salam Nabi bukan assalamu alaihim, salam untuk mereka. Mereka kan entah di mana. Nah, tapi Nabi gunakan assalamu alaikum, salam untukmu. Kum itu kamu, you, orang yang di hadapan langsung. Begitu. Nah, jadi roh itu hadir. Apalagi kita datang ziarah kepada kubur Rasulullah, kubur para aulia, para ulama, orang-orang soleh. Itu jangan diartikan kita datang kepada kuburan gundukan tanah, batu nisannya di situ, disembah-sembah, diciumin. Bukan. Rohnya dihadirkan. Masalahnya kita belum diizinkan lihat roh. Itu. Termasuk ada yang penasaran, Pak, kalau kita datang ke kuburan orang tua, kita ucapkan salam, dijawab salam. Lebaran kemarin saya pulang mudik ziarah, saya ucapkan assalamualaikum, nggak dengar jawabannya. Allah masih sayang sama ente. Allah tahu ente belum level itu. Nah, kalau levelnya udah bagus, nah, nanti bisa dengar jawaban salam. Nah, coba kalau langsung dengar assalamualaikum, kedengaran suaranya waalaikumsalam, kemana aja lo? Kalau nggak lebaran nggak mudik-mudik lo, katanya. Bacain Fatihah juga kagak. Nah, nanti pingsan sendirian gimana? Itu hadir, arwah itu hadir, ya. Nah, kita lanjutkan. Orang mukmin tidak mati, ya. Sebenarnya orang kafir tidak mati juga, tapi kafir itu rohnya repot di sana. Repot, nangkis kanan, nangkis kiri. Udah gitu kena juga lagi gitu. Nah, orang mukmin yang sungguh-sungguh beriman dikatakan tidak mati karena dia dalam keleluasaan, dalam keleluasaan. Itu. Dalam keleluasaan itu. Ya. Nih, Haji Usman mertuanya meninggal dunia. Wakil talqin di Jakarta dulu, Kiai Abdul Rasid, ya. Nah, setelah meninggal dunia sekian lama, maka istrinya Pak Abdul Rasid bersama anak dan mantu pergi ke Suryalaya. Pergi ke Suryalaya. Mau jumpa apa? Karena sampainya malam, ya transit dulu di rumah. Siapa itu nginep? Mang Ujang. Nah, Mang Ujangnya ceritakan, sebenarnya Aki Anta juga beberapa bulan lalu sudah meninggal dunia. Itu sudah meninggal dunia. Untuk menenangkan. Nah, jadi setelah besok paginya Haji Usman, Bu Umi Rasid, Bu Lina ke rumah apa? Ya wajarlah nangis kan, karena Pak Abdul Rasidnya baru wafat. Lalu kata apa? Enggak usah nangis, sana-sana ke rumah Aki Anta. Karena Aki Anta beberapa bulan lalu juga meninggal dunia juga. Itu. Nah, sampai ke Aki Anta, benar anak cucunya cerita. Jadi Aki Anta itu udah meninggal dunia. Anak-anaknya lari ke Abah Hanom ngadu. Abah Hanom bilang, biarkan, jangan dikuburkan dulu. Berapa hari? 4 hari. Mayatnya dibiarkan, tidak busuk. Biarkan aja dulu. Dan lewat hari keempat bangun lagi. Maka ketika Umi Rasid yang sedang berduka karena Pak Kiai Rasidnya meninggal dunia, Umi Rasid sedang berduka, datang ke Aki Anta. Aki, saya ditinggal suami begini-begini. Tenang, Aki juga udah sempat meninggal kok, katanya. Itu. Jadi ketika Aki meninggal dunia itu, Aki dibawa first. Dan ketemu di sana semua murid-murid Abah Anom, murid-murid Abah Sepuh.
Dan Aki udah ketemu suami kamu, Rasid tuh jadi muda lagi, katanya. Bajunya gagah. Itu. Kan ada nenek-nenek doa, ya Rasulullah, doakan supaya si nenek tua ini masuk surga. Nabi bilang, mana ada nenek-nenek masuk surga? Jadi gimana ya Rasulullah? Kalau kita mati, badan kita mati, roh dicabut. Nanti roh ini kalaupun masuk surga diberikan badan baru, jadi badannya muda lagi. Makanya di surga nggak ada nenek-nenek. Itu roh yang jahat masukkan ke neraka supaya bisa merasakan derita neraka. Untuk roh itu dibikinkan badan baru, masukin ke dalam kolam yang isinya adalah cairan batu, cairan besi yang begitu panas. Badannya merasakan sakit, menggelepar, hancur semua, kulit, daging rontok habis. Roh keluarkan, kasih lagi badan baru, lelepin lagi, biar terasa lagi, biar terasa lagi. Jadi kalau soal badan, bagi Allah gampang membuatkan yang baru. Itu. Nah, masuk surga juga, ya, dikasih badan yang baru. Nah, makanya yang sekarang udah mulai keriput dan ompong, nggak usah khawatir lah. Nanti dapat ya hasis yang baru, body baru. Itu. Nah, jadi tenanglah Umi Rasid. Aki udah jumpa dan lihat Rasid itu di sana muda lagi, semua muda. Itu ketemu. Aki Anta jumpa, cuma lagi enak bergaul dengan teman-teman murid-murid Abah Sepuh, murid-murid Abah Hanom, disusul oleh Abah Hanom. Aki Anta pulang. Enggak, udah enak di sini, belum waktunya. Ini cuma percobaan. Itu. Ya ntar deh, Aki mau ke atas dulu, jumpa Abah Sepuh, mau minta izin, mau pamit. Maksud Aki mau ngebohongin Abah Anom. Kalau udah ke Abah Sepuh, udah Aki gelendotan sama Abah Sepuh, nggak mau dibawa turun. Tapi Abah Anom pintar juga, nggak usah pamit, udah Abah pamitkan. Turun. Begitu turun, plak melek, begitu melek nangis. Gitu. Kok baju Aki kayak begini, katanya. Nah, jadi beruntung Aki Anta sudah sempat bawa ke sana. Dan keluarganya bilang sejak saat itu Aki Anta itu sering berdiri dekat pintu, dekat jendela, rindu untuk didatangin Israel, pencabut ruh. Kadang-kadang Israel datang, wah Aki Anta gembira, nah datang, belok ke tetangga, katanya. Nah, itu. Sampai Aki Anta membujuk istrinya itu termasuk kesayangan Abah Hanom. Bilang deh kamu sama Abah Hanom supaya Abah Hanom mintakan ke Allah supaya dipercepat Aki ini dipanggil lagi. Begitu rindunya orang beriman kepada kehidupan akhirat. Itu. Nah, setelah sekian tahun kemudian, ya akhirnya mati juga beneran. Nah, bukan mati beneran, mati selamanya. Yang kemarin juga mati beneran juga. Itu. Nah, begitu ya saudara sekalian. Jadi mereka yang sudah diberikan kesempatan ngintip, yakin betul. Ngintip alam sana. Orang beriman itu nggak mati, ruhnya tetap ada. Maka itu kenapa jadi harus takut mati? Itu zikir aja, la ilaha illallah, ketemu di sana Abah Hanom. Itu, gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dari tadi saya mohon izin dalam batin karena takut salah-salah, tapi ini untuk kita aja. Saya pun rasanya waktu kena COVID Delta Juni kemarin dikasih kesempatan ngintip juga alam sana, barang 2 jam dan ketemu. Nah, makanya setelah oh iya happy aja udah itu, udah aman. Sekali la ilaha illallah sudah aman ya. Dikasih kesempatan ya. Mau dibilang itu halusinasi, delusi dan segala, ya bolehlah, karena memang nggak ada penjelasan ilmiahnya. Ya itu kan pengalaman pribadi yang subjektif. Oke, subjektif. Tapi kalau subjektif banyak mengalami yang sama, itu jadi mutawatir. Itu. Saya Dewan Pengawas Syariah di Dompet Duafa, ketuanya Profesor Dr. Andas Amin Suma, BA, MM, MA, MAG. Wah, gelarnya banyak tuh. Cari aja di IAIN namanya Pak Amin Suma, ya. Pernah jadi dekan.
Beliau juga COVID 39 hari. Itu. Dan setelah selesai, beliau menghadapi problem. Beliau diperlihatkan alam sana. Tapi masalahnya beliau profesor, guru besar bidang syariah, bidang fikih. Bagaimana menjelaskan ini secara fikih, secara syariah? Itu. Sehingga beliau, kami sulit nih. Saya mengalami, saya menyaksikan. Tapi saya harus tanggung jawab ilmiah bagaimana penjelasan syariahnya. Problem. Itu. Beliau tulis buku, lalu diadakan bedah buku. Dalam bedah buku dia ungkapkan lagi, saya mengalami sesuatu yang sulit saya jelaskan. Itu. Karena bagaimana menjelaskan dalilnya, ayat hadisnya. Nah, karena saya belajar tarekat, giliran saya bicara, saya jelaskan ayatnya begini, hadis begini, ayat begini, hadis begini. Selesai itu Pak Amin semua, oh kalau begitu saya akan pinjam penjelasan-penjelasan Pak Wafi untuk menjelaskan. Ya karena saya nggak belajar tarekat, Pak Wafidin belajar tarekat, jadi punya perspektif yang berbeda, begitu. Nah, jadi mengalami, ya, nggak usah khawatir lagi dengan mati, ya, nggak usah lagi takut mati, itu. Allahu Akbar. Tapi bukan berarti terus jadi galak, ya. Orang main gebugin aja toko, jangan, bukan ke sana maksudnya, ya. Dan mereka setelah badannya mati, ruhnya wafat, mereka di sana melakukan apa yang biasa mereka lakukan di dunia. Mereka lakukan di dunia. Yang tadi cerita saya ngintip, saya nggak cerita luas, biar itu menjadi saya saja. Tapi saya hanya bilang aman, menjadi murid Abah Anom aman, sudah aman, ya. Karena saya juga ketemu ikhwan-ikhwan yang udah pada berangkat duluan, ketemu aman, kumpul di majelisnya Abah Anom, kelihatan aman semua, sudah nggak usah lagi ragu, ya. Para nabi pun terus beribadah di dalam kubur seperti yang mereka lakukan di dalam rumah mereka. Ibadah yang dimaksudkan bukan ibadah seperti solat, tapi ibadah dalam bentuk penyerahan diri, merendahkan diri kepada Allah. Nah, ini penting juga. Ma'rifat tidak dicapai oleh manusia dengan usaha, tetapi terjadi dengan anugerah dari Allah. Ini yang sering saya ulang-ulangi. Sekuat apapun kita mendekat diri kepada Allah dengan macam-macam ibadah, macam-macam zikir, kita ingin dekat kepada Allah. Kalau Allahnya nggak mau dideketin oleh kita, kita mengaku cinta kepada Allah. Kalau Allahnya gedek sama kita, nah, itu. Jadi dekat ke Allah itu bukan ikhtiar kita, anugerah. Anugerah dari Allah. Kalau sudah Allah anugerahkan, nah, jadi itu. Nah, jika ada seseorang berniat mempelajari dan beramal menurut keinginannya itu, tetapi mati sebelum mencapai tujuannya, niatnya udah ada, kemauannya sudah ada, tapi memang Allah belum berikan anugerah, belum waktunya, maka setelah mati pun ruhnya di alam sana itu akan dibimbing untuk mencapai tingkat makrifah. Jadi proses belajar tetap terjadi di akhirat. Itu. Dua malaikat yang menjadi pembimbingnya itu akan menunjukkan, memperkenalkan tentang ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjelas tentang mahabbah dengan Allah. Jika seseorang benar dan memang berniat mengamalkan ajaran tarekat dari mursyidnya, dan dia yakin dalam bimbingan mursyid dengan keinginan sendiri, namun sebagai murid, sebelum dia mencapai tingkat makrifat, dia sudah keburu mati, dia sudah keburu wafat, ya, mati jasadnya, wafat rohnya, namun dia belum mencapai derajat manusia yang tinggi, manusia yang makrifat, maka setelah wafat pun Allah akan memerintahkan dua kekasihnya, yaitu malaikat, untuk membimbingnya di alam barzah sampai dia bisa jumpa Rasulullah, dan dia akan bertemu dengan mursyidnya, dan mursyidnya akan mengajarkan ilmu dan makrifat hingga si murid itu memperoleh hakikat sampai hari kiamat, di mana manusia dibangkitkan kembali dan dirinya dari kuburnya sebagai orang yang telah arif, yang telah makrifat. Siapa sekarang yang mau meninggalkan kemursyidan Abah Anom, mau beralih kepada mursyid lain? Silakan.
Sedih saya. Ada ikhwan-ikhwan, ada sesama wakil talqin. Begitu Abah Anom meninggal, Abah Anom udah meninggal, udah mati, sudah tidak menjalankan tugas kemursidannya, cari mursid lain. Itu ikhwan, itu wakil talqin, mati juga. Sekarang bagaimana dari sana? Siapa yang bimbing? Abah Anom sudah dia bilang bukan mursidnya, karena dia udah belok ke mursid yang lain. Nah, itu. Jadi orang yang sudah level makrifat, para nabi, para aulia, para wali mursid itu lain. Itu dia tidak hanya di dunia ini saja. Maka kita itu pun terus jangan ragu. Karena itu kalau sekarang ada upaya mereka-reka, kira-kira siapa yang pantas jadi mursid setelah Abah Anom ya? Oh, menurut ajangan anu si anu pernah mimpi kayaknya si anu begini. Oh, menurut ini pernah didatangi oleh si anu. Oh, jangan-jangan dia mursid nih. Jangan-jangan anaknya Abah Anom yang nomor ini. Jangan-jangan anaknya Abah nomor. Ketika dia mereka-reka, ketika dia mencari-cari mursid, saat itu pun hubungan dia, keyakinan dia terhadap kemursidan Abah Anom sudah mulai kendor. Hati-hati. Loh, memangnya nggak mungkin Allah nanti turunkan mursid yang lain? Mungkin saja, tapi itu kan urusan Allah. Soal nanti ya bagaimana nanti, bukan urusan kita. Tapi dengan kita mencari-cari, mereka-reka menyebar-nyebarkan omongan yang seperti itu sudah melemahkan diri kita dalam rabitoh kepada mursid. Dan ketika kita ngajar-ngajarin itu kepada orang lain, maka kita sudah melemahkan orang lain juga terhadap mursid kita. Hati-hati, jangan diikuti yang macam itu. Bahaya, bahaya. Ya. Nah, jadi saya bicara ini agak tegas karena udah nyerempet bahaya, udah nyerempet bahaya banget ini. Ya, melemahkan keyakinan, melemahkan kerabitahan diri sendiri dan orang lain dengan mencoba mencari alternatif. Dengan mempertanyakan dan meragukan itu mursyid yang sekarang. Jangan. Kalaupun kita belum mencapai tingkat tertinggi, setelah kita mati pun roh kita, arwah kita masih dibimbing oleh mursyid juga. Itu. Ya, tapi nanti bagaimana kalau Allah turunkan? Nanti ya nantilah. Kita nggak usah terlalu mereka-reka masa depan kita. Jangankan masa depan yang panjang, besok aja kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Tak seorang pun tahu apa yang bakal dia peroleh besok. Apa besok dapat untung, apa besok dapat buntung. Ya. Nah, tiap hari bawa aja empon-empon, tapi kan nggak selalu laku. Karena nggak setiap orang tahu apa yang bakal dia peroleh besok. Kan gitu kan? Tapi insya Allah hari ini berkah, laku banyak. Gitu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di bumi mana dia bakal mati. Itu, ya. Jadi besok itu kita nggak tahu. Jangan mereka-reka, jangan coba-coba mereka-reka. Itu. Dan Allah marah betul loh itu. Allah marah betul. Ya, kita udah punya mursyid yang benar, dicoba dibelok-belokin, kita mencoba mengambil hak-hak kemursidan. Itu. Mursyid bukan urusan kita, jadi murid aja belum beres, bagaimana kita mau merekayasa kehadiran mursyid baru, menonjolkan mursyid baru. Itu. Mursyidnya ya, Allah akan memerintahkan dua kekasihnya, para malaikat, untuk melanjutkan bimbingannya di alam barzah. Dua kekasihnya itu, yakni Rasulullah SAW dan mursyidnya, untuk mengajarkan ilmu dan ma'rifah kepada arwah para murid itu, sehingga memperoleh hakikat sampai hari kiamat nanti. Bimbingan terus berjalan, kemursidan terus berjalan, jangan pernah ragu. Ya. Lagi pula, jauh sebelum kita dihadirkan di muka bumi, siapa yang nanti akan menjadi mursyid, siapa yang akan menjadi murid, itu sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz, sudah ditentukan. Itu. Maka ketika seseorang pun sudah menjadi mursyid, sebagaimana dalam manqobah Syekh Abdul Qadir, aku diberi buku yang berisi catatan panjang daftar murid-muridku sampai kiamat nanti. Dan setelah kiamat aku akan berdiri di tepi neraka, melihat daftar buku dan isi neraka. Kalau ada muridku yang masuk, aku akan selamatkan dari neraka.
Kok Syekh Abdul Qadir bisa? Ya bisa. Rasulullah juga bisa. Jangan lihat Syekh Abdul Qadir sebagai manusia. Syekh Abdul Qadir itu adalah ulama yang warasatul anbiya, pewaris Nabi, ulama yang aulia, kekasih Allah. Rasulullah dengan syafaatnya bisa. Kalau sudah Rasulullah menggunakan syafaatnya, semua terselesaikan. Nah, itu kan cukup jelas kisahnya, udah banyak dijelaskan. Ada seseorang yang hidupnya selalu merampok di luar kota, tetapi sulit mendapatkan bukti bahwa dia perampoknya, gitu. Tapi orang ini jahat lah. Satu saat orang itu meninggal dunia. Nah, dan warga Madinah bilang itu orang jahat, jangan dikuburkan dalam kota Madinah, buang dia di luar kota sana. Nah, mayatnya dibuang di luar kota. Datang Jibril memerintahkan Rasulullah, ambil mayat itu, urus dengan baik. Nah, diambil dengan tangan Rasul, dimandikan, dikafankan, digendong oleh Rasul, dibawa ke pekuburan Baqi. Dan Nabi pun jalan ke pekuburan Baqi, kakinya itu jinjit gitu, seperti berhati-hati jangan nginjek yang lain, pelan-pelan. Nah, setelah pulang, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, itu orang diusir persona non grata, mayatnya jadi dibuang, kok engkau ambil? Ya Jibril memerintahkan begitu, menyampaikan perintah dari Allah, ambil, urus itu mayat. Ya tapi itu orang jahat, itu. Dan kenapa engkau jalan lambat sekali? Ya aku juga heran, aku bopong itu mayat, banyak malaikat dan roh-roh suci ikut mengusungnya, mendampinginya, mengantar ke kubur. Jadi aku nggak bisa jalan cepat. Terus siapa orang itu? Sabarlah, sabar. Jadi kalau untuk urusan yang gaib-gaib itu sabar, sabar, selalu saja. Berulang-ulang saya berjumpa Abah Hanom, jawab beliau, fatarabbasu, fatarabbasu, tunggu aja, tunggu. Datang Jibril kepada Rasulullah, kalau kamu mau tahu apa yang terjadi dengan orang itu, pergilah ke rumahnya, tanya dengan anaknya. Rasul ajak Abu Bakar ke rumahnya, anaknya cerita, suatu saat ayahku merampok, sudah bisa mendapatkan korban, sudah diikat, harta sudah dirampas. Nah, si korban yang terikat itu bertanya, engkau siapa sebenarnya? Di mana? Engkau orang mana? Aku orang Madinah. Kau tahu, kami datang dari negeri yang jauh, bersusah payah menempuh perjalanan berat, ingin ke Madinah, karena di Madinah ada seseorang yang akhlaknya sangat mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Lah kamu udah tinggal di satu kota dengan Nabi Muhammad, kok akhlakmu masih kayak begini juga? Berarti kamu emang udah dipersiapkan bakal masuk neraka ini. Udah kebek banget itu, udah susah berubah. Nah, itu. Orang dari jauh-jauh aja rindu. Ini kamu yang tinggal di satu kota masih bejat kayak begini. Ayahku tersentak, kaget. Maka dia kembalikan itu harta, dia lepas orang itu, dia pulang dan dengan penuh rasa malu, sejak saat itu dia mengurung diri di dalam kamarnya. Dia bertobat, dia bersolat kepada Allah, dia bersolawat untukmu ya Rasulullah. Dia banyak memuji engkau. Yaitu dikasih makan pun makan hanya sedikit dan segala. Saking malunya, saking menyesalnya, dia banyak salawat untukmu sampai kemudian badannya kurus kering dan kemudian dia meninggal dunia. Baru Abu Bakar tahu kenapa mayat itu dibuang, disuruh ambil oleh Rasul, karena banyak bersalawat. Artinya Rasulnya belum bertindak, tapi dengan orang ini banyak bersalawat kepada Rasul, maka Allah sudah memuliakan. Ya. Jadi dengan orang banyak mencintai Rasulullah, Allah kekasih Rasulullah, Rasulullah kekasih Allah. Dengan orang banyak berselawat kepada Rasul, Rasulnya nggak tahu, Rasulnya belum bertindak, Allahnya sudah menyayangi. Apalagi yang Rasul pun tahu, ini muridku, ini muridku. Tidak ada orang yang bisa dekat dengan aku kecuali mereka yang banyak berselawat untukku. Maka Rasulullah gunakan syafaatnya, selamat semua dari neraka. Itu Rasulullah. Ada ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, ulama yang karena gencarnya ibadah aulia Allah, wali Allah. Itulah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir pun punya kewenangan dan izin untuk menyelamatkan muridnya dari neraka. Itu. Kadang-kadang orang masih kurang percaya. Tuh, tarekat sesatnya begitu. Nah,
ya, mempertuhan manusia, mempertuhan Syekh Abdul Qadir. Tapi begitu dia pergi ke Jakarta, merantau bisnis, semua usaha macet, akhirnya dia pulang. Dia bersimpu di hadapan ibunya, dia cium lutut ibunya, "Bu, tolong doakan supaya usaha saya lancar." Dan si ibu pun berdoa. Lah itu tawasul. Tawasul kepada ibu. Karena doa ibu untuk anak tidak ditolak oleh Allah. Jadi orang yang suka minta doa dari ibu, minta doa dari bapaknya, itu dia sedang bertawasul. Tetapi dia suka menentang tawasul kepada para wali. Dia suka menentang tawasul kepada Rasulullah. Aneh, lah dia sendiri suka minta didoain oleh ibunya. Padahal derajat ibu itu tetap di bawah Rasulullah dan Allah. Begitu. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir pun begitu. Aku diberi catatan buku yang mana? Buku Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat mana mursyid, mana murid. Sudah ada bukunya. Rasulullah punya, Syekh Abdul Qadir punya. Abah Anom juga punya bukunya. Begitu. Dan sekali kita sudah tercatat sebagai murid dari seorang wali, sebelum kita bertemu, itu kita keliling ke sana kemari, itu nanti cepat atau lambat keseret juga. Maka di meja makan dapur rumah Abah Anom, saya sudah pernah ceritakan, saya ketemu orang Belanda yang sudah jadi warga negara New Zealand. Ngapain kamu ke sini? Jumpa Abah Anom. Dari New Zealand kamu ke sini terbang berjam-jam, sampai sini cuma cium tangan, makan. Apa yang kamu peroleh? Lah kamu juga dari Jakarta ngapain ke sini jauh-jauh? Dia bilang gitu. Itu. Lalu dia ceritakan, memang datang cium tangan, makan ya begitu. Tapi begitu pulang, ternyata hidup sehari-hari pun dibimbing oleh Abah Anom. Banyak bimbingan-bimbingan dari mursyid yang beliau terima. Artinya ketika dia masih kafir, dia di Belanda. Kafir, dia terbang ke New Zealand. Kafir, tapi di catatan udah ada namanya. Kamu jadi murid Abah Anom. Jauh, saatnya masuk juga. Begitu. Tapi kalau bukan catatannya, belum masuk dalam catatan untuk jadi murid seorang wali mursyid, biar punya rumah di belakang rumah Abah Anom, itu nggak jadi juga. Itu. Maka jangan heran ya, tidak semua orang di Suryalaya pun seperti itu. Nah, saya kalau ingat diri saya juga kan malu juga. Nah, ya, dididik sebagai kader Muhammadiyah, belajar pada ulama-ulama Persis, berguru pada sekolah-sekolah Salafi Wahabi, anti tarekat. Itu. Tapi begitu ketemu Abah Anom, klek kena, oh rupanya udah takdir. Ya, begitu. Nah, jadi kita beruntung. Sekali kita di Lauhul Mahfuz, kamu adalah murid sini. Klek, sudah. Jangan coba-coba melemahkan diri, melepas sambungan. Apalagi dengan mengatakan Abah Anom sudah wafat, yuk kita cari yang lain. Nah, itu ngawur nanti. Ya, ente melepaskan diri. Melepaskan diri, jangan. Kenapa begitu? Ya, zikirnya udah bagus, udah intensif. Dan hati-hati, jangan karena kita zikir tekun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita kemudian mendapatkan isyarat-isyarat gaib. Tapi isyarat gaib itu justru melemahkan kita dari Abah Anom. Hati-hati, itu bukan isyarat gaib dari langit berarti. Itu hati-hati dengan riadoh kita. Demikian ya. Oke. Banyak yang berniat belajar tetapi mati ketika masih dalam kejahilan, dalam kebodohan. Belajarnya belum tuntas. Tetapi mereka nanti bangkit dari kubur pada hari kiamat, pada hari pembalasan, bangkitnya sebagai orang arif. Belajar belum tuntas, mati masih bodoh, tapi setelah kiamat kok jadi orang arif? Karena di alam barzah tetap diurus oleh guru mursyid, tetap dibimbing. Nanti setelah kiamat jadi orang arif juga. Tetapi juga banyak ahli ilmu dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan rusak akhlak, hilang segalanya dan jahil keseluruhannya. Mereka inilah orang-orang yang bermegah-megah dengan ilmu dan pengalaman-pengalaman spiritualnya. Jangan, tetap mursyidkan diri ya. Tidak usah sekaligus
Sekaligus juga kalau memang seseorang itu sudah jadi mursyid oleh Allah, ditunjuk jadi mursyid, Allah sudah siapkan daftar namanya. Kamu mursyid, nih daftar murid-muridmu. Maka kalau orang udah jadi mursyid, nggak usahlah nyari-nyari murid. Gitu. Karena memang udah ada daftarnya, gitu. Jadi nggak perlu juga bentuk tim sukses, nggak perlu lakukan kampanye sana sini, nggak perlu melakukan hal-hal yang tidak pantas. Gitu. Karena tadi saya baru ditelepon oleh Rois Jatman Banten. Ini gimana ini Kiai? Ada orang ngaku mursyid, tapi ngangkatin sembarang orang jadi wakil talqin. Sembarang orang jadi wakil talqin, orang ini nalkin. Apa emang betul mereka sanggup mendampingi, membimbing si muridnya itu? Dia konsultasi dengan saya. Loh kenapa ente risau banget? Ya saya Rois Jatman, dia bilang. Sebagai pemimpin Jatman, saya bertanggung jawab supaya di wilayah Banten itu jangan ada tarekat-tarekat yang ngawur. Itu ngaku-ngaku tarekat, ternyata penipuan saja. Ini. Jadi saya bertanggung jawab itu. Kalau memang dia bukan mursyid, dia tidak boleh mengangkat-ngangkat orang sebagai wakil talqin. Dan tidak boleh wakil talqin nalkin sembarangan. Demikian. Ya. Saya sekalian, sebagai manusia biasa, Abah Anom mati badannya, ruhnya wafat. Dan ketika beliau wafat, di dunia ini beliau tinggalkan 4 hal. Yang pertama beliau tinggalkan, sebenarnya yang pertama dari kanan ya. Yang pertama beliau tinggalkan adalah keluarga beliau, nasab beliau, anak-anak beliau. Yang kedua yang beliau tinggalkan berupa warisan pesantren Suryalaya. Nah, dalam hukum adat di Indonesia, pesantren, aset pesantren, ya, kekayaan pesantren itu terwariskan kepada keluarga. Itu bagian dari warisan kepada keluarga. Jadi pesantren Suryalaya biarlah itu diurus oleh keluarga Abah Anom, anak cucu Abah Anom di Suryalaya. Tapi juga Abah Anom wafat meninggalkan para murid Ikhwan TKN. Kita ini murid-muridnya. Dan Abah Anom meninggalkan ajarannya, ajaran TKN. Kita meskipun murid itu sebenarnya anak juga, anak rohani. Ya. Yang anak cucu Abah Anom itu anak nasab, anak genealogis, anak hubungan darah. Dan kalaupun didengar nggak apa-apa, hati-hati yang anak keturunan Abah Anom, karena bisa jadi anak nasab, tapi juga tidak jadi anak rohani. Karena jangankan Abah Anom, Nabi Nuh aja anaknya diajak naik kapal kagak mau. Ya Allah tolong, faiza huwa min ahli, dia itu anakku, jangan sampai tenggelam ya Allah. Dan Allah jawab, faiza huwa laisa min ahlik, dia bukan anak, bukan keluargamu lagi. Hati-hati. Ya, ini para anak cucu. Nah, jadi beruntung jadi nasab, anak cucunya Abah Anom. Sebagaimana beruntung yang menjadi syaraif, para syarif, para syarifah, asraf, para habaib, itu ada darah Rasulullah di dalam badannya. Itu beruntung. Tetapi bisa jadi juga habaib tapi tidak memperjuangkan ajaran Islam, bisa merusak ajaran Islam, ada juga. Itu ini kebangetan juga memang ya, ada itu merusak. Tetapi kita yang ikhwan murid-murid itu adalah anak rohani, dan ini kita jaga. Dan karena kita anak rohani, maka ajaran TKN itu juga kita jaga. Para ikhwan sekarang itu dikelompokkan dalam organisasi namanya LDTKN. Yang ibu-ibu dikasih kelompok namanya Ibu Bela, singkatan Beres Laku Lampah. Bela itu bukan nama orang ya, tapi singkatan Bela, Beres Laku Lampah. Beres itu ya rapi, tuntas, laku ya kelakuan. Lampah apa tuh? Ya kerjanya gitu ya. Itu ini kenapa untuk Ibu Bela dipisah dari LDTKN? Karena memang sekarang zamannya perempuan, zaman emak-emak ya.
Ada the power of emak-emak itu, ya, meskipun ngasih sen ke kanan beloknya kiri itu. Nah, kemudian ada untuk anak-anak muda GMPS gitu. Lalu pesantren Suryalaya diwadahi oleh organisasi namanya Yayasan Serba Bakti. Karena memang menyesuaikan diri dengan undang-undang tahun 2001 dan 2004. Yayasan adalah dalam undang-undang itu definisinya, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Jadi yayasan itu organisasi untuk menampung kekayaan, menampung aset. Kalau untuk menampung orang, bukan yayasan, tapi dia perkumpulan. Perkumpulan yang diberi nama seperti Ikatan Dokter Indonesia, ya, Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi. Nah, kita perhimpunannya namanya LDTKN, Lembaga Dakwah TKN. Itu perkumpulan berbadan hukum. Sudah ada akte notarisnya, sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, sudah ada itu, ya. Karena itu juga pelan-pelan Yayasan Serba Bakti hanya akan ada di Suryalaya. Maka pengurus-pengurus Yayasan Serba Bakti, apakah perwakilan-perwakilan dan yang di atasnya korwil-korwil yang masa kepengurusannya sudah habis, tidak akan diperpanjang. Karena memang semua perwakilan dan korwil akan ditutup. Nah, itu. Jadi Yayasan Serba Bakti tetap ada tapi di pusat. Dia mewadahi pesantren. Karena sebagai organisasi badan hukum menampung aset. Korwil, perwakilan, ya dihapuskan. Dan semakin jelas itu dalam pidato Raker LDTKN beberapa pekan lalu, Pak Haji Baban dalam pidato pengantarnya menjelaskan demikian. YSB hanya ada di pusat, korwil dan perwakilan hapus. Itu, ya. Maka saya mau bilang kepada Anda, hati-hati yang suka membangga-banggakan. Wakil Talkin, korwil Jawa Timur, Indonesia Timur, lah korwilnya kepengurusannya udah hangus, udah hapus. Nah, nanti kehilangan pijakan hukum. Itu. Nah, harus cari, kalau emang mau bikin mursyid, bikin tarekat lain sekalian. Nah, itu. Jangan lagi pakai nama-nama korwil Suryalaya, ya, Indonesia Timur, Jawa Timur, karena itu dihapuskan. Itu ya. Sudahlah, tetap saja bersama kami di sini. Itu, bersama kami di sini. Tidak usah maju mundur, tidak usah ragu. Tetap bersama-sama di LDTKN Suryalaya. Dan yayasan itu badan hukum atas kekayaan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tidak untuk komersil. Kalau komersil, itu namanya PT. Kekayaan yang dipisahkan untuk komersil, dibikinkan badan hukum, itu PT. Kalau untuk sosial, yayasan. Sosial, keagamaan, ya, dan kemanusiaan. Nah, yang paling penting yang di bawah, sebagai yayasan tidak mempunyai anggota. Yayasan itu bukan organisasi yang punya anggota, lain dengan perkumpulan. Kalau perkumpulan, ya, itu memang punya anggota. Karena itu sebagai anggota harus bayar iuran anggota. Ya, kalau yayasan nggak punya anggota, nah, itu komersil tidak boleh dengan yayasan. Itu sebabnya sekarang orang bikin sekolah, bikin perguruan tinggi, bikin kursus-kursus yang memang tujuannya untuk cari untung, mereka tidak gunakan yayasan, mereka gunakan badan hukumnya PT. Nah, jadi kalau pakai yayasan itu ya untuk sosial, keagamaan, kemanusiaan. Kalau memang untuk komersil cari untung, jangan pakai yayasan, pakai PT. So, kalau ente pakai yayasan nanti bakal ada kesulitan. Nah, banyak kesulitan-kesulitannya. Itu. Jadi pakai PT aja, ya. Nah, karena itu hati-hati. Nah, ayo kumpulin uang, hibah, wakaf, saya ustadz, saya kiai. Nah, wakaf untuk bikin sekolah, bikin pesantren, tapi senyatanya sekolah dan pesantren itu untuk dikomersilkan dan nanti untuk diwariskan kepada ahli waris. Hati-hati. Ente jangan pakai yayasan. Nah, itu. Kalau emang mau begitu bikin aja PT. Nah, PT pesantren gitu. Wah, susah dapat wakaf, dapat sumbangan dari orang. Lah ente nyari sumbangan buat apa?
untuk sosial, keagamaan, untuk kemanusiaan, atau ente nyari sumbangan memang untuk warisan untuk anakmu? Jujur dong, ya. Jangan menggunakan jubah keulamaan, sorban keulamaan, ngumpulin duit dari umat, tapi sebenarnya membangun kerajaan untuk keluarga sendiri, fair-fairan. Nah, itu. Nah, kalau yang lurus-lurus saja nggak ada masalah, ya. Kalau yang nggak lurus, dengar omongan saya udah mulai panas kuping, begitu. Nah, karena memang ya, di masyarakat kita itu sering tidak jelas, ya. Seringkali orang dikondisikan untuk nyumbang, untuk agama, untuk wakaf dan segala, tapi tidak diproses wakafnya. Sehingga ketika dia mati, maka oleh ahli waris itu dianggap sebagai harta warisan. Tidak boleh. Maka kalau mau bikin wakaf, nyatakan wakaf. Karena itu, sekarang kita sudah punya undang-undang wakaf. Kita sudah punya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Itu. Maka kita di sini juga bikin Yayasan Wakaf Latifah Mubarakiyah. Nah, dengan wakaf itu tidak ada yang memiliki, karena wakaf itu kepemilikan terhadap harta dihentikan, wakofa itu berhenti. Nih, berhenti kepemilikannya, serahkan ke Allah. Nah, kalau bukan wakaf, ini kepemilikan atas harta bisa berjalan, dihibahkan. Yang menerima hibah nanti menjual, yang menjual kemudian menghadiahkan. Jadi hak atas harta itu bisa pindah-pindah. Tapi wakaf, ini saya wakafkan, berhenti. Nah, itu tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual belikan. Maka kalau Anda wakaf, urus wakafnya yang baik. Sekalian nih dakwah tentang wakaf, lapor aja ke KUA. Di KUA sekarang sudah ada apa namanya, pejabat pembuat akte wakaf. Nah, itu. Jadi, Pak, saya mau wakafkan tanah, saya mau wakafkan uang, bikin ikrarnya. Begitu diikrarkan, dijelaskan nanti siapa yang akan menjadi nazirnya. Kalau itu tanah, akan diproses ke BPN, keluarlah sertifikat wakaf. Begitu sudah jadi sertifikat wakaf, warnanya pun beda, hijau, maka itu tidak bisa dijual belikan, meskipun oleh orang-orang yang mengaku ahli waris sekalipun. Itu wakaf, urusan itu Allah. Nah, ini yang sering tidak jelas, wakaf, tapi ahli waris masih ngegandolin. Nah, itu. Jadi kalau Anda ahli waris dari sebidang tanah, yang ayah Anda adalah tokoh ulama, kiai, itu pertegas dulu dapatnya itu wakaf dari orang atau bukan. Kalau emang wakaf, jangan pernah Anda ambil. Bawaan ayah Anda yang kiai itu, yang ustadz itu mungkin dulu lupa belum mengurus wakafnya. Nah, tugas Anda menguruskannya. Tapi jangan ini sudahlah diambil, jangan. Karena itu tidak akan membuat Anda kaya, itu tidak akan membuat Anda kenyang, itu tidak akan membuat Anda bahagia. Ya, dan cepat atau lambat Anda pun akan mati, wafat, mempertanggungjawabkan. Itu. Pertegaslah, kalau memang wakaf, itu, ya. Jangan pakai bahasa-bahasa agama, tapi untuk komersialisasi. Karena Ibnu Khaldun kalau nggak salah juga mengatakan demikian. Di hadapan orang bodoh, kalau kamu ingin menutupi kejahatanmu, selubungi semua kejahatanmu dengan simbol-simbol keagamaan, maka orang bodoh pun akan memuliakan kamu. Nah, itu. Jadi seringkali topeng dan simbol keagamaan digunakan justru untuk kejahatan. Nah, wah, itu siapa yang bikin, siapa yang lagi populer di namanya itu di TV? Ya, contoh lainnya adalah ya dulu First Travel gitu kan, yang umroh itu. Nah, umroh kayaknya agama, padahal dia menipu. Nah, itu, gitu ya. Nah, jadi kita ini nanti untuk perhimpunan para ikhwan, organisasinya LDTKN, Ibu Bella dan GMPS. Yayasan Serba Bakti tetap ada, dan itu untuk mewadahi pesantren di pusat. Tidak ada lagi di daerah, di provinsi. Dan ada juga lembaga usaha perekonomian kalau nggak salah, LUP itu. Nah, ini masih dimatangkan terus di Suryalaya. Nah, begitu. Nah, tetaplah kita melakukan amaliyah sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya, ya. Saya tuliskan di sini masalah ajaran TKN ada wakil talqin, bukan untuk meninggikan wakil talqin,
Tetapi kalau mau belajar TKN, ya pintu masuknya lewat talqin zikir gitu. Nah, talqin dari wakil talqin yang otentik. Tapi setelah itu wakil talqin pun menjadi murid yang sama dengan yang lain. Itu wakil talqin bukan wakil mursyid. Ya, dia menjalankan tugas yang sama dengan murid-murid yang lain, kewajiban yang sama. Nah, demikian. Sudah hampir pukul 12, kita akhiri dan ya, ini ada satu slide lagi kayaknya sering dipertanyakan. Nah, slide ini adalah surat pernyataan Abah Anom ya. Ya, saya ulangi lagi lah biar jelas. Dalam surat pernyataan ini, saya nggak terbaca mudah ya. Saya Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, selaku guru mursyid Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya, sekaligus sesepuh pondok pesantren Suryalaya. Jadi Abah Anom sendiri membedakan fungsinya. Dalam kaitan ilahiyah, beliau guru mursyid tarekat. Tapi sebagai manusia biasa, beliau sesepuh pondok pesantren. Itu. Menyatakan dan menunjuk satu Kiai Haji Nur Anom Mubarak. Memang awalnya yang ditunjuk satu itu saja, Kiai Nur Anom Mubarak saja yang ditunjuk. Tapi kemudian Kiai Nur Anom tidak mau kalau sendirian, kalau tidak didampingi. Maka kemudian dicarilah pendamping nomor 2, Zainal Abidin Anwar, nomor 3, Dudun Nur Saiduddin. Jadi bertiga, sebenarnya ditunjuk satu. Untuk apa 3 orang itu? Untuk mengelola, memelihara dan melestarikan pondok pesantren Suryalaya. Ya, jelas. Untuk mengelola, memelihara dan melestarikan pondok pesantren Suryalaya. Nah, dengan kata lain, urusan kepesantrenan diserahkan kepada 3 orang itu. Nah, meskipun Pak Nur Anom sudah wafat, Pak Haji Dudun sudah wafat, tinggal Pak Zainal Abidin Anwar. Tugasnya mengelola, memelihara dan melestarikan pondok pesantren. Itu. Lalu, maka dengan adanya surat pernyataan ini kepada seluruh pimpinan lembaga, termasuk para mubalik dan wakil talqin yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya, pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin, pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin. Nah, ya, pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin. Nah, ini perintah Abah Anom kepada pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin. Nah, itu. Nah, bukan perintah kepada yang lain, kepada pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin. Apabila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan lembaga, fisik bangunan, pendidikan dan pengajaran, dan pembinaan ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, supaya berkonsultasi dengan nama-nama tersebut di atas. Jadi 3 nama ini, yang sekarang tinggal 1, difungsikan sebagai konsultan, tempat berkonsultasi bagi pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin. Konsultan untuk pimpinan lembaga, mubalik dan wakil talqin. Nah, cukup kan? Jelas sampai di situ? Itu. Jadi tidak usah dilebih-lebihkan. Dan surat pernyataan ini bukan surat pengalihan kemursidan, bukan. Bukan surat pengalihan kemursidan. Ya. Ya. Tetapi setelah 40 hari Abah Anom wafat, maka para wakil talqin dikumpulkan, anak cucu Abah Anom dikumpulkan, keluarga Abah Sepuh dikumpulkan, pengurus yayasan serba bakti dikumpulkan. Malam 40 hari. Lalu ditanya waktu itu oleh MC, siapa yang merasa menerima titipan atau amanah dari Abah Anom? Ungkapkanlah. Karena siapa tahu ada yang menerima surat dari Abah Anom bahwa engkau adalah mursyid sesudah aku. Nah, siapa tahu? Karena dari Abah Sepuh kepada Abah Anom ada suratnya. Dan itu surat itu saya pernah baca, fotokopinya juga beredar. Abah Sepuh menyatakan Abah Anom adalah mursyid tarekat berikutnya. Nah, maka di malam 40 hari itu dikumpulkan, siapa yang dapat amanah? Siapa tahu? Kalau ada kan kita jadi nggak repot. Semua wakil talqin bilang tidak ada. Ada yang merasa dititipi pesan? Tidak ada, nggak ada. Akhirnya mikrofon digeser ke dalam Umi, istrinya Abah di dalam, diminta bicara. Umi bilang, Umi sudah periksa semua lemari, semua susunan pakaian dan surat-surat, tidak ada satupun surat pengalihan kemursidan. Nah, gitu.
Jadi gimana? Ya mau bagaimana lagi? Berarti kemursidan masih Abah Anom. Nah, beliau kendalikan dari alam barzah. Ada juga yang usul, bagaimana kalau kita bikin pemilihan saja. Para wakil talqin bikin pemilihan siapa yang bakal jadi mursid. Lah yang lain ketawa. Emangnya mursid itu kepala desa pakai pemilihan. Gitu. Pakai pilkades. Nah, karena ide pemilihan ditolak, lalu Pak Juhaya dan Pak Ahmad Tafsir bilang, oke, kalau kita nggak pilih, kan ada surat 3 ini. 1 sudah wafat, nomor 3 Kiai Dudun, masih ada Pak Norano, masih ada Pak Zainal Abidin. Bagaimana 2 orang ini kita jadikan mursid saja? Itu. Nah, yang lain bilang, jangan tanya kepada kami, tanya dulu kepada 2 orang itu mau nggak jadi mursid. Nah, karena menjadi mursid itu tiap-tiap murid berteriak dalam kesusahan minta tolong, dia harus datang menolong. Ketika murid dalam proses sakaratul maut mau dicabut ruhnya, mursid harus mendampingi. Tanya 2 orang itu, mau nggak mendampingi murid-muridnya yang akan dicabut ruhnya? Jangan-jangan mereka ketakutan, takut dijemput sekalian. Nah, itu. Nah, begitu ditanya, Pak Nur Anom nggak mau. Saya jangankan dijadikan mursid, dijadikan wakil talqin aja saya kabur-kaburan kok. Nah, iya, beliau kabur-kaburan melulu, nggak mau jadi wakil talqin. Itu. Nah, Pak Zainal Abidin mau jadi mursid. Wah, saya nggak bakat, nggak dapat. Ya sudah, jadikan nggak ada mursid. Lalu kalau nggak Pak Ahmad Tafsir atau Pak Juhaya bilang, bagaimana 2 orang itu, karena 1 udah wafat, 2 orang itu kita sebut saja dengan sebutan pengemban amanah. Jadi istilah pengemban amanah itu usulan dari rapat, dan tidak ada istilah pengemban amanah di surat ini. Coba baca kata per kata, tidak ada kata-kata pengemban amanah. Sekalian saya mau iseng, Anda baca Undang-Undang Dasar 45, tidak ada satupun di dalam UUD 45 istilah Pancasila, itu nggak ada. Itu menarik kan? Kata Pancasila nggak ada, pengemban amanah nggak ada di sini, begitu. Nah, tapi kan beliau ada dalam namanya disebut, iya, sebagai apa? Mengelola, memelihara dan melestarikan pondok pesantren. Dan itu adalah konsultan bagi pemimpin lembaga mubalik dan wakil talqin. Ya sudah, sampai di situ. Ya, tidak usah dilebih-lebihkan. Tidak usah ada ide-ide lain dan segala macam. Kasihan mereka yang didorong-dorong, dan kasihan juga para murid yang kemudian nanti jadi terkecoh. Dan kita nanti akan diminta pertanggungjawab mengecohkan orang lain. Kita mati belum sempurna. Begitu badan kita dikubur, roh kita dibawa ke alam barzah, insya Allah kekurang sempurnaan kita akan disempurnakan, dibimbing, dididik oleh mursyid kita. Tapi kalau kita sudah belok-belok, nanti kita nggak diakui lagi sebagai murid. Itu cukup sampai sini. Aku qouli hadza wa sallallahu wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.